Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Pertanyaan ini menarik sebenarnya. Nah, makanya kita bahas juga. Dalam Markus pasal 16 ayat 17, saya bacakan dulu ya. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Nah, kalau kita baca ini ingat baik-baik. Tidak semua kalimat itu harafiah, tidak semuanya juga figuratif ya. Tanda-tanda ini akan menyertai. Artinya orang percaya bisa mengusir setan demi nama Tuhan. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Nah, bahasa-bahasa baru ini apa maksudnya? Kan ini persoalannya kan? Bahasa-bahasa yang baru ini bukan artinya kita sekarang bahasa Indonesia lalu bahasa yang baru itu bahasa Inggris, bahasa Mandarin, bahasa Rusia, bukan itu. Tapi juga bukan bahasa roh maksudnya. Bahasa-bahasa baru di sini adalah bahasa kasih. Bagaimana kita mengasihi semua orang. Berubah. Kalau orang percaya akan berubah tanda-tandanya. Jadi kalau ada orang yang berbahasa roh, tapi tidak memiliki bahasa yang baru ini, yang kasih ini, kan sia-sia, percuma bukan? Sebab yang menyelamatkan bukan bahasa roh. Itu hanya salah satu karunia. Perhatikan, salah satu karunia. Ada banyak karunia. Yang seorang diberi karunia berbahasa roh, yang seorang diberi karunia bernubuat atau mengajar, dan seterusnya. Jadi jangan, kalau baca Alkitab, oh semua orang pasti diberi bahasa roh. Semua orang pasti diberi karunia nubuat. Semua orang pasti diberi karunia mengajar. Tidak. Setiap orang beda-beda. Ya. Nah, khusus di ayat ini, yang dimaksud adalah bahasa-bahasa baru di sini, bahasa kasih. Bagaimana kita hidup ini mengasihi. Itulah yang paling utama. Seperti ditekankan oleh Tuhan Yesus, hukum yang paling utama adalah hukum kasih. Jadi bukan soal bahasa roh atau apa, bukan. Karena semua karunia yang ada itu dimiliki, itu tidak ada gunanya kalau seseorang tidak punya kasih. Saya berharap ini bisa menjelaskan kita semua. Tuhan berkati kita semua. Amin.